Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Iya, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan rasa syukur karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa bertatap muka meskipun hanya secara virtual ya pada pelajaran pada hari ini. Dan juga Ibu ucapkan terima kasih, Ibu cek di sini sudah masuk semua ya ke dalam Google Meet, berarti kalian sudah disiplin untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari, pada hari ini tidak ada yang terlambat ya. Baiklah, sebelum memasuki materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ketua Kelas Ibu Nisa, Nisa, untuk memimpin doa. Iya, baik teman-teman. Mari kita awali Saya dulu. sedang jelek dengarnya, Bu. Iya. Oke, kita awali dulu dengan berdoa ya. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nisa sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak Ibu yang Ibu cintai dan yang Ibu banggakan. Kan sekarang udah siang ya. Biar kita semangat, kita lakukan peregangan terlebih dahulu yuk. Nanti di sini Ibu akan menampilkan video tentang video lagu Baby Shark ya. Di sini nanti kalian ikuti gerakannya. Nah, kita tes dulu ya. Videonya masuk apa enggaknya ya. Coba ada nggak, muncul nggak video itunya di layar? Ada, Bu. Ada. Coba kita tes suara dulu ya. Suaranya masuk nggak? Suaranya Belum, masuk Bu. nggak? Belum. Oh, belum. Berarti ya, sip. Oke. Kita mulai ya. Oh iya, ini bisa dilakukan pada posisi duduk ya. Jadi laptop atau HP kalian majukan sedikit ke depan biar kita leluasa bergeraknya ya. Oke, oke. Ya, Bu. Ya, mulai ya. Oke. Nah, bagaimana? Sudah semangat belum? Iya, Dwi Bu, paling Bu. semangat itu. Lumayan, Bu. Ya lumayan ya. Mantap, Dwi. Semangat. Meskipun secara singkat ya, mudah-mudahan bisa Jaringannya sedang jelek, saya mau meregangkan putus videonya. Oh, putus-putus. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting nanti aja. Udah dibeli baju baru. Iya, ikuti di YouTube ya. Nah, dari video tadi, pernahkah kalian mendengarkan lagu Baby Shark? Pernah, Bu. Di mana? Di YouTube, Di mana Bu. kalian mendengar? Di YouTube. Selain di YouTube. Iklan, Bu. Oh, nah, ya betul, iklan. Iklan apa itu? Iklan apa ya kemarin? Shopee, Bu. Shopee. Nah, iya betul. Iklan Shopee ya. Shopee itu apa? Online Iya, Bu. shop. Aplikasi online.
Aplikasi online. Selain Shopee apalagi aplikasi online? Lazada, Lazada, Ibu. Ada Lazada. JDID, Iya, banyak ya. Nah, itu salah satu toko online yang ada di Indonesia. Nah, toko online itu adalah hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai apa nih? permintaan, Nah, iya, permintaan, penawaran, pasar, harga. Nah, untuk pertemuan hari ini masih ada kaitannya dengan ekonomi, yaitu peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Sudah muncul di layar PowerPoint-nya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya lanjut ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai, yang pertama adalah mendeskripsikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menganalisis peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Jadi nanti kita akan ada kegiatan diskusi ya. Nah, untuk peta konsepnya sendiri, di sini ada 2 submateri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua adalah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum masuk, apa itu iptek? Pernah mendengar kan tentang iptek? Pernah, Bu. Iya, iptek itu apa? Pernah. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ada HP, ada TV, ada kulkas, ada komputer, ada mobil, itu apa? Teknologi. Modern, Bu. Ini adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi ya. Nah, iptek itu muncul sebagai akibat adanya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada HP, terus ada TV, kulkas, komputer, dan mobil yang dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan atau perkembangan. Jadi semakin hari semakin canggih ya. Nah, contoh di sini ada HP. HP dulu kan cuma bisa telepon, SMS, tapi sekarang bisa video call, bisa internetan, bermedia sosial, dan lain sebagainya. Ada TV juga. TV mungkin yang dulu cuman hitam putih, cuma ada siaran lokal, tapi untuk sekarang bisa berbagai ukuran ya, dari yang ukuran besar sampai dari berbagai ukuran kecil, sampai ukuran besar, dan bisa nonton siaran luar negeri juga. Nah, terus ada kulkas. Kalau dulu untuk agar makanan tidak cepat basi susah ya. Kalau sekarang ada kulkas untuk mengawetkan atau menyimpan lebih tahan lama untuk makanan dan minuman. Komputer juga. Komputer seiring berjalannya waktu sekarang ada laptop ya. Nah, ini juga memudahkan manusia untuk membantu pekerjaannya. Dan mobil. Mobil mungkin dulu kita kalau berpergian itu naik kendaraan umum ya. Nah, kalau sekarang sudah berkembang berbagai tipe mobil, macam-macam mobil, dan hampir banyak juga yang sudah memiliki mobil. Itu ya. Masih ada suara Ibu? Ada, Bu. Masih, Bu. Iya, lanjut Ada, ya. Bu. Ya. Nah, ini adalah hasil perkembangan teknologi. Terus apa sih yang dimaksud dengan iptek? Coba Uswatun bacakan pengertiannya apa ya? Uswatun ada? Iya, ada, Bu. Ya, coba yang dimaksud iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan baru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, ya betul ya. Lanjut nggak, Bu? Atau udah? Udah itu aja ya. Makasih, Us. Ya, jadi teknologi itu bisa penemuan baru ataupun perkembangan ya. Nah, iptek itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa lepas ya dari kehidupan manusia. Nah, dan juga merupakan sarana untuk mencapai
kesejahteraan. Nah, dengan iptek itu membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, jadi memberikan kemudahan ya. Nah, selanjutnya, dengan seiring perkembangannya iptek, pasti iptek itu mempunyai dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Nah, di sini Ibu sudah tayangkan dampak positif dan negatif. Coba Fitri sebutkan dampak positif dari iptek apa saja? Iya, nah kalau untuk dampak positifnya di sini ada terpenuhi kebutuhan manusia, itu yang pertama. Ya, Kemudian terus? yang kedua, membuat lebih cepat dan mudah. Nah, yang Ya, ketiga di sini mempermudah untuk memperluas informasi. Dan ya, yang yang keempat. keempat yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, Itu kalau ya. untuk yang dampak positifnya. Ya, banyak sekali ya sebenarnya dampak positif dari iptek. Salah satunya itu ada terpenuhi kebutuhan manusia, membuat lebih cepat dan mudah, terus mempermudah dan memperluas informasi, dan juga menambah pengetahuan wawasan. Nah, di samping ada posisi positif, ada juga dampak negatifnya nih dari iptek ya. Pasti coba sebutkan dampak negatif dari iptek sendiri. Dampak negatif dari iptek yang pertama mempengaruhi pola pikir masyarakat, yang kedua menyebabkan polusi, yang ketiga membuat makin malas, dan yang keempat menimbulkan kerusakan, Bu. Ya, dari dampak negatif bisa dipahami nggak maksudnya apa? Halo? Iya, bisa dipahami, iya Bu. Iya, bisa dipahami. Apa perlu dijelaskan kembali? Yang Iya, nomor Bu, satu sudah. aja Bu, saya Satu, nggak Bu, ngerti, Bu. mempengaruhi pola Nomor pikir. satu, iya. Nomor satu yang negatif. Iya. Nah, biasanya kan kita sering mendengar berita negatif atau hoax ya. Nah, di situ maksudnya mengubah pola pikir. Jadi masyarakat itu gampang percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya gitu, ya. Maksud di sini adalah hoax gitu ya. Maksudnya itu seperti itu. Ada lagi? Sudah, Kalau nggak ada lanjut ya. lanjut Bu. Ya, lanjut. Nah, ya. Terus apa sih peran iptek dalam kegiatan ekonomi? Nah, kita lihat gambar berikut ini ya. Di sini Ibu sediakan 3 gambar. Coba kalian amati gambar tersebut. Terus apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Coba Ibu mau tanya Dwi. Untuk gambar 1, apa yang kamu pikirkan tentang gambar 1? Itu paket ya Bu. Gambar 1. Yang ini. Apa tuh? Itu gambar lagi di pabrik ya Bu. Lagi apa sih? Ya, lagi pabrik ya. Pabrik. Itu aja? Oh, jadi bisa buat barang, bisa menghasilkan barang tuh yang banyak dalam waktu yang cepat, pakai mesin. Nah, Bukan iya pinter, Dwi ya. Berarti kemampuan untuk menganalisa gambar sudah bisa ya. Kemudian gambar nomor 2, Santi apa San? Oh, itu ojek online ya Bu ya? Atau Iya, ojek online. bisa, Ojek online. Iya. buat mengirim barang ya? Nah, iya Aplikasinya betul. ataupun Pinter ya. Ya. Terus gambar nomor 3, coba Ludi apa nih gambar nomor 3? Marketplace ya, Bu? Iya. Jual Apa beli itu? online. Nah, iya Bukalapak. betul sekali ya. Tadi ya Bukalapak, salah satu toko online ya. Nah, dari Iya, toko ketiga online. gambar tersebut, ini adalah hasil iptek untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya dalam bidang apa saja? Di sini ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa sih peran iptek dalam kegiatan distribusi? Jadi untuk menunjang kegiatan produksi ya, misalkan mesin-mesin tadi ya, seperti gambar nomor 1 ya. Jadi mesin-mesin ini membantu mempercepat dan lebih efisien dalam produksi barang atau jasa. Yang kedua ada kegiatan distribusi ekonominya ya. Nah, di distribusi ini fungsi iptek ini adalah mempercepat dan memperlancar penyaluran barang dari tangan produsen ke tangan
konsumen. Nah, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi di sini adalah memberikan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan yang diinginkan. Ya, gitu ya. Maksud dari peran iptek. Bisa dipahami sampai sini? Untuk peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya. Nah, lanjut. Ini gambar apa? Siapa? Upin Ipin. Ya. Ini gambarnya tentang apa nih? Menggambarkan tentang apa ini? Detektif, Bu. Nah, iya detektif. Penyelidikan. Nah, iya. Untuk diskusi kali ini kita akan bermain detektifan ya. Nah, Oke. ya. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 grup investigation, di mana di sini nanti ditantang untuk memecahkan masalah layaknya detektif, gitu ya. Oke? Ini Ibu sudah sediakan 3 kasus untuk 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompoknya ada Nisa, Fitri, Kodaria, yaitu membahas tentang deretan mesin canggih mengancam profesi manusia. Itu ada dampak negatif peran iptek dalam kegiatan produksi ya. Terus kasus kedua, kelompok 2 itu Ludi, Uswatun, Santi. Nah, akan membahas kontravensi antara Gojek dan ojek konvensional. Dan yang ketiga, kasus mengenai maraknya penipuan online di media sosial. Itu kelompoknya Dwi, Iis, Dewi, Ratu. Nah, untuk membagikan kelompok sendiri, Ibu sudah membagi di ini ya, di grup WA Ibu sudah bagi itu ada 3 kelompok. Nah, di dalam grup WA tersebut sudah Ibu masukkan link artikel yang harus kalian baca, kemudian ada lembar LKPD yang harus kalian jawab, gitu ya. Nah, untuk LKPD-nya sendiri, nanti kalian harus memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan mengenai faktor apa saja sih yang menyebabkan permasalahan tersebut. Yang kedua, dampak apa yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa dipahami ya? Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan cari informasinya, boleh lewat artikel yang Ibu share, ataupun boleh dari internet ya. Nanti kegiatan diskusi Ibu pantau keaktifan kalian, kerjasama kalian dalam berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Ya, silakan masuk ke grup WA-nya masing-masing. Udah Ibu invite nomor-nomornya ya ke kelompok 1, 2, dan 3. Ya, untuk kelompok 1 ini sudah ada nih pembagian ininya ya. Pembagian kelompoknya mulai bagus. Jadi dibagi-bagi. Nomor 1 siapa tuh? Oh, Nisa kebagiannya ya. Terus nomor 2 itu siapa? Pertanyaannya harus dijawab Fitri ya. Pertanyaan nomor 3 ada Kodaria, berarti ada pembagian tugas ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 juga mulai nih dikasih masukan, udah mulai ada Uswatun sudah mulai berkomentar ya, memberi masukan dan lain sebagainya. Kelompok 3 juga sama, sudah mulai berdiskusi nih. Ya, silahkan ya. Oke, waktunya tinggal jawabannya berapa, Bu? Iya. Jawabannya berapa, Bu? Maksimalnya, Bu? Bebas. Kan itu analisis kalian. Jadi Ibu tidak menentukan harus berapa-berapanya ya. Oke. Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh enggak berurutan 1, 2, 3 juga kelompok siapa dulu yang mau maju? 3, Bu, boleh, Bu. Kelompok 1 boleh, Kelompok Bu. 2, Bu. Yang udah raise hand Dewi ya. Dewi silakan kelompok 3 ya. Iya, Bu. Di sini ya, kami. Dewi silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang penipuan online. Menurut faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut tentang penipuan online? Yang pertama itu tergiur harga murah atau promo.
Yang kedua, foto gambarnya sangat menarik Bu, padahal jelek gitu. Terus Iya, terus selanjutnya itu ada katanya ada gratis ongkir, padahal bohong gitu Bu. Nah, yang begitu selanjutnya ya. Terus teman aku Bu, yang dampaknya Bu, dilanjut Bu. ya, silakan dampaknya siapa? Saya Bu. Ayo Dwi. Nah, dampak akibat penipuan online itu, jadi tuh barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Kita pikir kayak bagus, bahannya bagus, ternyata yang datang jelek. Terus yang kedua itu menimbulkan kerugian materi Bu, udah bayar mahal, tapi barangnya juga nggak bagus, rugi jadinya. Bagus ya. Terus pertanyaan ketiga mau dijawab siapa kelompok tiganya? Saya Bu. Iya Is, apa Is? Ayo, ya, jadi, solusi yang diberikan. Solusinya untuk mengatasi masalah tadi, yang pertama belanja lebih baik di toko online terpercaya atau sudah terdaftar resmi seperti Lazada, Shopee. Jadi harus yang resmi ya Bu ya. Yang kedua itu harus memeriksa identitas penjual dan ulasan dari produk itu, tidak langsung asal beli gitu Bu. Terus yang ketiga, jangan tergiur harga murah ataupun diskon, tidak menjamin produknya bagus gitu Bu. Yang keempat itu pakai jasa pengiriman terpercaya, jangan yang abal-abal gitu Bu. Ya, terima kasih kelompok 3, bagus sekali ya. Berarti ini kayaknya pengalaman nih ya, pernah tertipu belanja online nggak? Iya Bu, pernah. Sering ketipu Oh pernah, iya. Barangnya jadikan pelajaran gitu ya. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3. Apakah ada yang menambahkan atau menyanggah hasil diskusi dari kelompok 3? Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 2 atau kelompok 1, silahkan untuk presentasi. Kelompok, ya. Kodalia, silahkan. Ya, oke. Satu ya Bu ya. Iya. Hasil diskusi kami mengenai kasus 1 yaitu deretan mesin canggih mengancam profesi manusia. Faktornya itu apa aja yang menyebabkan permasalahan? Yaitu jawaban dari kelompok kami itu kegiatan produksi akan semakin efisien jika menggunakan mesin-mesin canggih sehingga barang akan mudah diproduksi. Ya, terus? Yang nomor 2-nya dilanjutkan sama teman yang lain Bu? Apa tetap saya Bu? Boleh, itu kesepakatan kelompok, mau temennya atau dibacakan oleh sama Riri aja ya Ri. Oke, ya udah sekalian aja ya. Lanjut. Oke, yang nomor 2 itu dampaknya apa yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut. Nah, dampaknya itu karena kegiatan produksinya makin banyak menggunakan mesin, maka tidak banyak membutuhkan tenaga manusia dan akhirnya terjadilah banyak pengangguran karena manusianya digantikan oleh mesin, Bu. Iya, Oleh lanjut mesin. Oke, solusinya ya menurut kelompok kami itu menyiapkan sumber daya manusia SDM yang terampil, mempunyai keahlian sehingga mampu mengoperasikan mesin dengan baik atau keahlian di bidang lainnya. Sekian Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah ada yang mau nyanggah atau menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Maaf, kelompok 1 ya, maaf. Kelompok 1 ada? Tidak ya. Lanjut, terakhir untuk kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Ludi sudah range. Saya Bu. Iya, boleh Ludi. Ini tentang kasusnya itu, ya, perseteruan antar ojek online dengan ojek konvensional ya, atau ojek pangkalan, opang. Jelas suara saya, Bu? Halo? Jelas, Pak. Ya. Nampaknya Bu Titinnya yang ini gangguan. Iya ya. Jadi permasalahannya disebabkan oleh pertama, tarif ojek online yang lebih murah dari ojek konvensional. Kemudian, ojek online lebih mudah dicari.
karena menggunakan aplikasi, berbeda dengan ojek konvensional atau ojek pangkalan, di mana mereka hanya standby di pangkalan saja. Kemudian kalau ojek online itu banyak diskonnya, banyak promosinya, itu permasalahannya. Lanjut, Bu. Kalau dampaknya adalah dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah ojek konvensional susah mendapatkan penumpang karena banyak dikuasai oleh atau banyak didapatkan oleh ojek online. Kemudian hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik perseteruan antara ojek online dan ojek konvensional atau OPANG, ojek pangkalan. Solusinya apa? Ya, beberapa solusinya adalah adanya di pemerintah, yaitu pemerintah membatasi ojek online. Contohnya ojek online jaraknya 500 meter dari stasiun atau pusat-pusat keramaian yang lainnya. Kemudian dibatasinya kuota pengemudi ojek online-nya. Kemudian adanya pembatasan shift atau pembagian waktu operasional antara ojek online dan ojek konvensional. Itu, Bu, dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa tuh tadi 2 ya yang sudah mempresentasikan, dan juga Ibu nilai dari ketiga kelompok ini ternyata kemampuan berpikirnya itu sudah bisa memecahkan masalah gitu ya, udah mampu menganalisis kasus yang Ibu berikan ya. Kita kasih aplaus dulu untuk ketiga kelompok. Iya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita lakukan refleksi kesimpulan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke kesimpulan dan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, lanjut ya. Siapa yang mau berkomen? Ya? Gimana, Dwi? Udah paham, alhamdulillah ya. Nah, kita lanjut ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nanti yang berpendapat Ibu kasih tambahan nilai. Mau saya, Bu. Boleh, Ratu silakan. Iya. Yang menambah nilai. Jadi lumayan ya. Iya, jadi mungkin kita harus bijak ya, Bu ya. Walaupun iptek itu membantu kegiatan ekonomi, tapi dalam penggunaannya pun kita harus bijak. Terus jangan banyak-banyak belanja mungkin ya, karena kemudahan itu jangan terlena dengan kemudahan. Jadi kita harus jangan banyak belanja gitu ya, konsumtif gitu ya, jangan konsumtif. Terus gunakan untuk hal-hal yang positif gitu. Jadi harus bijak intinya. Gitu, Bu. Oh iya, terima kasih Ratu sudah berpendapat. Ada lagi? Oh, kalau tidak ada ya udah kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi iptek itu sangat bermanfaat untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang berkembang. Jadi sangat membantu sekali dengan adanya iptek ini ya dalam kegiatan misalkan produksi, konsumsi, distribusi dan lain sebagainya. Tetapi betul apa yang dikatakan Ratu, kita harus bijak dalam menyikapi perkembangan iptek ini, karena iptek ini kan semakin dari waktu ke waktu itu semakin canggih ya, jadi kita harus bijak dalam menanggapi perkembangan iptek ya, misal yang menggunakan iptek, apalagi ini kan ambillah manfaat yang positifnya, buang manfaat yang dampak negatifnya gitu ya. Jadi kita itu jangan sampai terlena ya, jangan sampai terlena oleh perkembangan iptek sehingga kita menjadi orang yang konsumtif dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saja mungkin yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang materi peran kewirausahaan dalam menunjang pembangunan Indonesia ya. Gitu ya. Untuk lebih memahami kalian nanti baca-baca lagi di rumah buku pelajarannya ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, dan ingat selalu patuhi protokol
kesehatan ya. Sekarang sudah 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan satu lagi memakai hand sanitizer. Ya, boleh memakai hand sanitizer. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya asik juga tadi. Saya lihat tubuh Uswatun ini melakukan gerak baby shark ya. Udah siang ya. Bu. Iya. Sebagai bentuk penyemangat gitu ya. Gimana Pak Ludi, gimana? Kita apa juga potong bebek angsa Pak Ludi? Iya, saya mau ngomong itu masih gak goyang entok gitu. Iya. Oke. Saya melihat proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Titin sudah lengkap ya, dari tahapan kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup itu sudah dilalui dengan baik gitu ya, dengan manajemen waktu yang juga baik ya, pas banget gitu Bu Titin ya. Nah, yang ingin saya soroti adalah lebih kepada materi ya yang tadi dikaji gitu kan ya, terutama pada bagian ini kan tadi materinya kan tentang perkembangan iptek ya Bu Titin ya, dan di mana perkembangan iptek itu kan merupakan suatu hal yang memang sangat terasa sekali gitu kan ya, artinya itu sesuatu hal yang betul-betul dirasakan oleh siswa gitu kan. Jadi bukan lagi sesuatu yang sifatnya abstrak gitu, melainkan memang itu adalah sesuatu hal yang sangat kental, sangat erat dengan kehidupan siswa sehari-hari gitu kan. Sehingga ketika ini adalah sesuatu yang betul-betul dirasakan oleh siswa, maka dengan demikian dia akan sangat merasakan sendiri dampaknya gitu kan ya. Maka ketika tadi kalau tidak salah di dalam salah satu PowerPoint-nya Bu Titin menyebutkan tentang dampak dari perkembangan iptek ini gitu kan ya, baik dampak secara positif ataukah juga dampak secara negatif, yang itu seolah-olah kan diarahkan oleh guru ya gitu ya. Yeah, kalau saya sarankan, karena ini adalah sesuatu hal yang dirasakan oleh siswa, maka dengan demikian sebaiknya identifikasi terhadap dampak ini sebaiknya itu dilakukan oleh siswa gitu ya, di mana Bu Titi bisa melakukan brainstorming pada siswa tentang apa sih yang dia rasakan gitu kan, sisi dari secara positif dari iptek, dan kemudian juga dari sisi secara negatifnya gitu kan, sehingga tidak disediakan langsung pernyataan oleh guru gitu kan ya, tentang dampak positif dengan dampak negatifnya, tapi itu alangkah lebih baik kalau itu digali dari siswa gitu kan ya, seperti itu. Ini dari sisi tadi kan materi, Bu. dampak ya dari sisi materinya gitu kan ya. Kemudian tadi di dalam kegiatan penutup ya sudah bagus melakukan proses menggali kesimpulan gitu kan ya, dan menggali kesimpulan itu dilakukan ya dari siswa gitu kan ya, siswa yang harus bisa menyimpulkan apa sih yang dia sudah peroleh, apa yang sudah dia pelajari pada hari itu gitu ya. Jadi bukan guru yang menyimpulkan, sebaiknya siswa yang memberikan kesimpulan gitu ya, dan itu sudah dilakukan oleh Bu Titin gitu kan ya. Dan Bu Titin juga berusaha untuk menggali satu nilai gitu kan ya, nilai yang harus dikembangkan oleh siswa di dalam menyikapi iptek ini, yang diantaranya kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa jangan konsumtif gitu kan ya,
jangan konsumtif. Nah ini, nah iptek ini kan sesuatu hal yang mungkin apa namanya maksud dari kata jangan konsumtif itu bukan dalam konteks apa ya namanya ya maksudnya mungkin arahnya kepada bagaimana harusnya bukan istilahnya itu bukan konsumtif gitu ya, tetapi bagaimana kita sekarang ini masih dihadapkan kepada dalam perkembangan iptek itu hanya kepada user saja gitu kan ya, kepada pengguna gitu kan gitu ya. Bagaimana ya kita ini seringkali apa sebagai ya bangsa Indonesia ini ya masih dalam kapasitasnya itu adalah sebagai pengguna gitu ya, bukan sebagai penghasil gitu kan ya. Nah ini yang sehingga dengan demikian kan apa namanya ini bukan diarahkan kepada tadi kan bukan hanya pada sebagai posisi sebagai pengguna gitu kan ya. Dan diharapkan gitu kan ya bagaimana akan terbangun juga ke apa namanya tekad gitu kan, keinginan dan juga etos kerja dari siswa untuk tadi bahwa kita tidak bisa dilepas dari iptek, dan bagaimana perkembangan iptek itu sangat begitu cepat gitu kan ya, dan sehingga dengan demikian perlu apa ada kemampuan bagi kita untuk terus melakukan inovasi gitu kan ya. Nah seperti itu, dan sehingga dengan demikian di situ apa namanya didorong bagaimana dalam hal ini kreativitas siswa untuk terus melakukan inovasi gitu Bu, gitu kan ya, bukan dalam konteks ya memang di satu sisi kita memang user gitu kan ya, dan mungkin salah satunya adalah kita juga adalah pangsa pasar yang apa yang begitu menarik gitu ya bagi para produsen apa ya salah satunya dalam bidang teknologi gitu kan ya, seperti itu. Nah mungkin yang akan nampaknya harus lebih diperkuat itu adalah tadi gitu kan ya, mengembangkan kreativitas siswa supaya mereka mampu untuk mengembangkan inovasi-inovasi, sehingga dengan demikian apa mampu bukan lagi pada tataran sebagai pengguna saja gitu kan, tapi penghasil dari iptek itu sendiri gitu kan. Itu kira-kira ya Bu Titin ya. Iya Bu, terima kasih masukannya. Ya, mungkin itu yang apa namanya yang bisa saya sampaikan. Mangga Pak Denny. Sama juga nih, udah keborong juga nih sampai juga. Berarti saya pemborong atuh Pak Denny ya. Iya. Titin pasti lahir Oktober ya. Ih, kok Bapak tahu? Tahu dari namanya. Bapak kok tahu? Bapak kerja di sensus penduduk apa gimana? Kok tahu semua orang tanggal lahirnya? Iya. Saya kan PNS Bu. Panarosan. Panarosan. Oh, Panarosan. Orang pinter. Ya. Ya Bu Titin. Ya Pak. Tadi ada istilah ojek ya. Ojek apa ojek sih? Ojek. Pakai K, pakai G Bu? K. Pakai K. Tapi saya tahu Bu apa artinya Bu? Ojek itu Bu? Hah? Tahu artinya ojek Bu? Kalau tanya apa ya? Ojek. Ongkos ngajegang. Nah ya Pak Ludi tahu aja. Berarti kan ojek ya, bukan ojek. Asalnya ojek pakai G. Ongkos ngajegang. Berarti modal sudah ya Pak itu. Nah, berarti bukan ojek sebetulnya ya, tapi ojek. Betul. Saya kok jadi bersemangat tadi ya, nggak ada jeda. Iya. Jadi waktu betul-betul termanfaatkan dengan baik begitu ya, dan dilibatkan siswa secara aktif begitu. Tidak menunggu lama, tidak disia-siakan waktu itu. Bahkan sudah disiapkan dengan grup-grup di kelasnya begitu kan. Ada pembagian-pembagian grup kelas untuk berdiskusi gitu. Nah, sehingga terlihat betul perencanaan pembelajaran itu begitu kan. Daripada dari awal kita harus mengkondisikan apa
di tengah jalan baru mengkondisikannya, ya sebaiknya dari awal kita sudah mengkondisikan sehingga terlihat betul perencanaan itu, sehingga tinggal pelaksananya bagaimana, mengefektifkannya seperti itu, dan sehingga proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Tidak banyak yang saya komentari. Terus terang saya bersemangat melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Aku sih yes. Anggap borong semuanya. Terima kasih Bapak.